Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Syafil Anam, yang kedua saya sendiri Lutfiah Nur Azizah, dan yang ketiga adalah Nila Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan tema yang berjudul Sejarah Masuknya Belanda dan Jepang ke Indonesia dan Kebijakan Pemerintah Belanda terhadap Hukum Islam dan Peradilan Agama. Di sini saya sendiri akan menyampaikan materi yang bertemakan Peradilan Agama Masa Penjajahan Pemerintahan Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda, terdapat beberapa lingkungan peradilan yang mempunyai susunan, wilayah, dan kekuasaan yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama, peradilan pemerintah tersebar di seluruh wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari peradilan untuk golongan Eropa atau golongan peradilan tingkat pertama. Untuk golongan Indonesia dilakukan oleh Landrat atau pengadilan kabupaten dan pengadilan negeri. Dan yang kedua, peradilan Swapraja. Peradilan ini terdapat di seluruh daerah Swapraja dan berlaku pada warga Swapraja. Dan yang ketiga, peradilan adat. Peradilan ini berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Dan yang keempat, peradilan agama. Peradilan agama ini ada yang diatur langsung oleh pemerintahan Belanda yang ada di daerah Swapraja oleh kepala Swapraja atau kepala adat. Dan yang terakhir adalah peradilan desa. Peradilan ini memutuskan perkara-perkara yang menyangkut perselisihan masyarakat desa. Hakim bersifat mendamaikan. Pemerintahan Hindia Belanda secara tegas mengakui undang-undang Islam atau hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Pengakuan ini tentang dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis pada Pasal 78 RR tahun 1854. Golongan Islam menginginkan tetap mempertahankan peradilan agama dan pemulihan kewenangan peradilan agama di bidang kewarisan, sedangkan golongan nasionalis menginginkan agar peradilan agama dihapus karena negara harus memisahkan antara urusan agama dan urusan negara dan tidak perlu berdasarkan hukum Islam. Statblad tahun 1937 nomor 116 dan nomor 610, Statblad tahun 1937 nomor 638 dan 639, dan PP nomor 45 tahun 1957. Dalam Statblad tahun 1882 nomor 152 ditegaskan tentang wewenang peradilan agama yang isinya tentang perkara perkawinan atau pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut syariat Islam harus diselesaikan oleh ahli hukum Islam. Statblad tahun 1937 nomor 116 kewenangannya peradilan agama di Jawa dan Madura meliputi yang pertama, perselisihan hukum antara suami istri yang beragama Islam. Yang kedua, perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, perceraian atau perkara tentang nikah, talak, rujuk, perceraian antara orang-orang Islam yang harus diputus oleh hakim agama. Yang ketiga, menyatakan perceraian. Yang keempat, menyatakan bahwa syarat-syarat taklik talak sudah berlaku. Yang kelima, perkara mahar atau mas kawin. Yang keenam, perkara nafkah wajib suami kepada istri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Implikasi kebijakan pemerintah Belanda terhadap pengadilan agama. Terhadap susunan badan pengadilan agama, pemerintahan kolonial Belanda membagi susunan pada peradilan agama menjadi 3 daerah jurisdiksi, yaitu yang pertama peradilan agama untuk daerah Jawa sampai Madura,
dengan dasar hukumnya Stable 1882 nomor 162 Jo Stable 1937 nomor 116 dan 610. Dan yang kedua, peradilan agama untuk daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan Stable 1937 nomor 638 dan 639. Dan yang ketiga, peradilan agama untuk daerah luar Jawa sampai Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 diatur setelah Indonesia merdeka. Masing-masing daerah yurisdiksi pengadilan agama ini mempunyai corak tersendiri. Contoh peradilan agama Jawa dan Madura. Pengadilan tingkat pertamanya bernama Magistrate. Secara harfiah diartikan dengan rapat atau pengadilan pendeta. Peradilan agama untuk daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pengadilan agama tingkat pertama bernama Kerapatan Koldi, dan untuk tingkat banding bernama Kerapatan Koldi Besar. Sedangkan untuk peradilan agama untuk daerah luar Jawa sampai Madura tidak diatur oleh Belanda, tapi diatur setelah Indonesia merdeka, yang diatur oleh peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957. Tingkat pertamanya bernama Mahkamah Syariah dan tingkat bandingnya bernama Mahkamah Syariah Provinsi. Dengan adanya pembagian wilayah yurisdiksi PA di atas, berakibat juga susunan untuk pengadilan tingkat 1 terdiri dari seorang ketua, yaitu seorang penghulu yang diangkat oleh Belanda, sekurang-kurangnya 3 orang, dan sebanyak-banyaknya 8 orang ahli agama sebagai anggota. Untuk pengadilan tingkat banding tidak diatur susunannya. Susunan pengadilan agama untuk daerah sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tingkat pertamanya, nama yang diberi oleh Belanda bernama Kadiget. Susunan terdiri dari seseorang koldi sebagai hakim dan ditambah dengan beberapa penasihat dan seseorang panitera. Tingkat bandingnya bernama anggota penasihat dan seorang panitera. Yaitu yang poin selanjutnya yaitu pengadilan agama sebagai salah satu peranata hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut pandangan Sajipto Raharjo adalah sebuah kenyataan untuk berburu kebenaran, walaupun pada masa tertentu harus mengakui kegagalan dan keterbatasannya, sebab kebenaran hasil karya manusia adalah relatif. Berdasarkan perubahan tersebut, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang fundamental sebagai poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan tanpa campur kekuasaan lain. Dalam pandangan Bagirmanan menyebutkan berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh kekuasaan kehakiman, yaitu yang pertama, sebagai bagian dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan antara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman diperlakukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu. Yang kedua, kekuasaan kehakiman yang mereka sangat diperlukan untuk mencegah pemerintah yang bertindak sewenang-wenang dan menindas. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlakukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undang, sehingga sistem hukum yang dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari peranata hukum atau legal institution untuk memenuhi kebutuhan penegak hukum dan keadilan. Lembaga peradilan menjadi sarana
integrasi yang harus mampu menyeimbangkan ketiga kepentingan tersebut tanpa mendominasikan atau mengabaikan suatu kepentingan. Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Peradilan agama adalah peradilan Islam limitatif yang disesuaikan dengan keadaan di negara Republik Indonesia. Di sisi lain, pengadilan agama adalah peradilan perdata, sedangkan peradilan umum adalah juga peradilan perdata. Di samping peradilan umum, jika dilihat dari asas-asas hukum acara tertentulah ada prinsip-prinsip kesamaannya secara umum. Di samping secara umum tertentu ada pula perbedaan antara hukum acara peradilan umum dan hukum acara peradilan agama. Dengan kata lain, peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegaskan keadilan, kebenaran, ketertiban, kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu. Karenanya peradilan agama ini disebut dengan peradilan khusus. Sekian dari saya, Syafil Anam, NIM 182121098. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ella Rahmawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan hukum Islam lewat jalur infrastruktur dan suprastruktur, serta hubungan pengadilan agama atau mahkamah syariah dengan bidang lainnya. Yang pertama yaitu institusi hukum Islam yang dibentuk melalui infrastruktur. Institusi hukum Islam yang dibentuk melalui perangkat sosial yang tersedia atau infrastruktur, yaitu melalui organisasi sosial maupun organisasi kemasyarakatan, baik yang bergerak di bidang pendidikan atau diasosiasikan dalam bentuk pesantren dan madrasah maupun dalam bidang lainnya, seperti fatwa yang diapresiasikan melalui Majelis Ulama Indonesia atau MUI, institusi ekonomi yang diasosiasikan menjadi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, institusi zakat yang diasosiasikan menjadi Badal Amil Zakat, Infak dan Sedekah atau BAZIS, kemudian institusi dakwah yang diasosiasikan menjadi lembaga dakwah kampus atau biasa disebut LDK. Semua institusi yang ada di Indonesia itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non-fisik. Institusi tersebut diantaranya ialah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, yang kedua yaitu institusi hukum Islam yang dibentuk melalui jalur infrastruktur, yaitu pengembangan hukum Islam melalui berbagai saluran, baik melalui peranata sosial yang tersedia maupun badan penyelenggaraan kekuasaan negara legislatif, yaitu berupa undang-undang, yang kemudian eksekutif yaitu peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan menteri agama, peraturan menteri dalam negeri, dan keputusan menteri agama, serta yudikatif yaitu merupakan putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri. Nah, adapun institusi hukum Islam yang dibentuk oleh pemerintah atau badan penyelenggara kekuasaan negara atau suprastruktur terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bergerak di bidang peradilan atau kehakiman yang biasa disebut dengan yudikatif, yang kedua yaitu di bidang pemerintah atau menteri agama yang biasa disebut dengan eksekutif. Yang kedua yaitu hubungan pengadilan agama atau mahkamah syariah dengan bidang lainnya. Kedudukan peradilan agama itu sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Semuanya di bawah dan atas pengawasan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, peradilan agama hanya mempunyai hubungan vertikal dengan Mahkamah Agung dalam proses peradilannya, dan tidak mempunyai hubungan horizontal dengan peradilan lainnya. Pada masa penjajahan Belanda, kedudukan peragama adilan dianggap lebih rendah daripada peradilan umum. Pemikiran Snodgrass yang berusaha membendung Islam banyak menjadi polisi
pemerintah Belanda. Pemikiran ini berdasarkan perhitungannya sendiri, bahwa Islam akan terus berkembang di Indonesia dan sifat universal yang ada padanya akan merugikan pemerintah Belanda. Membendung fanatisme Islam tergantung pada kemampuan Belanda untuk melunakkan pikiran Islam ke arah kebudayaan Belanda. Salah satu akibatnya adalah timbulnya anggapan bahwa peradilan agama dianggap rendah dan di bawah peradilan umum. Di dalam Statblad tahun 1882 nomor 152 antara lain dapat disimpulkan bahwa keputusan peradilan agama tidak mempunyai kekuatan untuk dapat dipaksakan, harus dimintakan executor verklaring dari pengadilan negeri. Terlalu amat disayangkan bahwa paham yang dianggap rendahnya peradilan agama masih mewarnai alam pemikiran sebagai besar ahli hukum. Ini terbukti di dalam pasal 63 ayat 2 yang disebutkan bahwa setiap keputusan pengadilan agama dikukuhkan oleh pengadilan umum. Secara teoritis, ketentuan demikian adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menggariskan tidak adanya hubungan antara peradilan agama dengan peradilan umum. Kemudian asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah yang selalu didengung-dengungkan tidak terwujud. Sebab dengan pengukuhan oleh peradilan umum berarti proses peradilan akan berbelit-belit dan waktunya pun lebih lama serta menambah biaya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.